Dan kali ini kita ada di Sensa Sound episode 2. Dan kali ini saya sedang bersama dengan seorang yang he's my mentor, he's my living legend in music, Mr. Ari Julian. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jarang-jarang soalnya ya. Waktunya soalnya padat banget jadwalnya. Hari yang goyah sebab kesangsian aku titipkan kepadamu. Ranting-ranting kering jatuh menumpuki diri, dan angin pagi diam-diam pergi. Siapa sebenarnya sosok Membawa mimpi. Ari Julian yang ada di samping saya ini? Kang, kenalin dulu dong diri. Saya Ari Julian. Oh, itu aja. Temannya Rian. Ya, jadi ya katanya sih, kata Rian sih saya musisi katanya. Iya. Ya itu aja lah. Musisi, tapi sebenarnya banyak sih. Perupa iya, pokoknya banyak. Ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya gitu. Oke, sekarang kita akan obrak-abrik seputar Ari Julian di Sensa Sound. Oke, Kang, mungkin teman-teman belum tahu sejak kapan sih sebenarnya Kang Ari mulai karir sebagai seorang seniman? Saya sendiri sebetulnya agak ngeri ngedenger seniman gitu. Iya. Ya, tapi paling enggak saya beraktivitas di dunia kesenian gitu ya. Sebetulnya emang yang benar serius menjadikan sebagai profesi gitu sekitar mungkin 30 tahun yang lalu lah gitu. 30 tahun yang lalu. Berarti tahun sekarang 2019 ya, 80-an, wow, 90, 80, akhir 90 lagi. Di era itu ya? Daerah itu. Dari Bandung berarti mulainya? Iya, dulu Mulai. di Bandung. Nah, Mulai waktu di Bandung. itu masih baru kuliah saya gitu. Kuliah di mana, Kang? Dulu kuliahnya itu di Universitas Pasundan. Oh Unpas, iya. ya. Oh banyak, saya punya teman. Oh, banyak, Iya, Unpas, ya. anak-anak orkestra. Halo, kalau nonton nih. Masih ingatkah kau? Nah, cuma bedanya kan kalau yang lain pada lulus, kalau saya masih serabadi. Gitu. Itu bedanya. Oh, jurusannya lebih ke musik dulu. Nah itu justru karena dulu sebetulnya niat awal obsesi itu sebenarnya jadi orang seni rupa sebetulnya. Tapi karena di zaman itu di Bandung sendiri kan pilihan untuk kejurusan itu hanya satu, mungkin seni rupa ITB kan, itu persaingannya sangat besar. Untuk 2 tahun berturut-turut itu saya gagal lah untuk masuk. Jadi akhirnya masuk yang ada aja ya. Pasundan ini bisa, tapi cuma memang nggak ada kesenian di situ, hanya ada fakultas hukum, sospol dan ekonomi dan masalah. Kang Ari ambilnya? Nah, saya ngambil hukum. Iya. Saya dihukum di situ. Gitu. Wah, saya nggak suka gitu, jangan dihukum. Gitu. Nah, dan ternyata saya melenceng, jadi akhirnya saya masuk fakultas hukum. Cuma akhirnya aktifnya di pecinta alam gitu. Oke. Apa ini Mapala ya namanya? Kalau di sana disebutnya Mapak Alam. Mapak Alam. Mapak Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam. Oke. Nah, itu akhirnya di situ. Nah, setelah di era-era itu ternyata saya tidak sadar bahwa keasikan saya bermain musik itu memberikan saya peluang untuk menjadi profesi gitu. Jadi akhirnya dari situ, sejak itu saya main musik aja terus. Jadi ceritanya dulu di kampus emang ada teman ngebandnya atau memang inisiatif sendiri gitu kan? Inisiatif sendiri sebetulnya, karena itu sudah mulai dari sejak SMA. Waktu itu marak-maraknya di zaman itu tuh ngetrennya orang dengan musik folk, musik country gitu. Nah itu dari era itu. Akhirnya saya dulu zaman SMA punya kita gitu ya, punya prestasi di SMA itu, ikut kejuaraan musik country, dapat juara lah gitu. Akhirnya ketika meneruskan kuliah pun ya semangat itu tetap terbawa, tapi dengan konten yang mungkin berubah lah ya. Apalagi setelah kenal dengan beberapa komunitas teman lain yang memang memperkenalkan saya dengan khasanah blues, jazzy dan sebagainya, dan eksperimen apalah dan sebagainya gitu. Ya itu pun berlanjut sampai akhirnya kemudian saya memutuskan menikah. Nah terus kemudian dengan istri kita memutuskan hijrah ke sini tahun 95 gitu. Tahun 95 di Lombok. Dari Lombok tahun 95. Oke. Kenapa Kang memilih Lombok jadi second home? Itu pun juga memang ajaib ya. Jadi saya sendiri di era itu nggak sadar juga. Maksudnya nggak sadar itu artinya kita tahu waktu itu zaman di Bandung itu saya tahu Bali. Lombok pernah dengar gitu, tapi tidak terlalu ini.
Nah, ketika urusannya sebetulnya nggak ada urusan apa-apa, cuma kebetulan aktivitas istri saya di karir kerjaannya dia memang memberikan peluang besar kalau dia bisa ke Lombok, ditugaskan lah semacam itu. Ya udah, akhirnya ya udah kita ke Lombok aja. Nah, di Lombok itulah akhirnya saya tahu dengan sendirinya ketika 2 tahun pertama, 3 tahun kita tahu di sini ada apa bagaimana, dan disitulah, karena dari awal di Bandung pun juga saya berangkat sebagai seorang yang profesinya di kesenian atau di musik, ya tidak punya keterikatan dengan instansi dan sebagainya. Akhirnya ya udah kita lepas aja gitu, dan di sini pun ya kita membangun lagi infrastruktur sendiri, makin ini bang ya itu. Buat masa sendiri ya, ngebuat ruang sendiri. Banyak ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Ini tempat kita sekarang shoot ini namanya adalah RKM, Rumah Kucing Montong. Jadi selain sebagai rumah kucing seperti definisi sebenarnya, dan ini juga kucing. Di sini juga banyak kegiatan-kegiatan kreatif lain ya. Yang terbaru kemarin ada pemberian Achievement Award ya. Untuk mendiang Bapak Iwayan Pengsok ya, itu perupaya yang sangat legend ya di sini, iconic di sini ya. Very iconic. Ada Warjek juga di Taman Budaya, itu juga salah satu yang membidaninya adalah beliau ini, dan banyak sepertinya ruang-ruang kreatif lain yang tidak lepas dari campur tangan beliau. Nah, Kang, seingat saya waktu itu kenal Kang Ari bukan as Ari Julian gitu, tapi sebagai sebuah band yang namanya ada Ari Julian and Folk ya, Ari Julian and Folk ya. Kedepannya lagi saya juga banyak dengar Kang Ari juga ikut dengan musik-musik eksperimental seperti Kang Ari bilang tadi, ada bajigur bluegrass segala macam, terus yang project jazznya banyak juga. Nah, teman-teman khususnya musisi kadang-kadang sering nanya ke saya, apa sih sebenarnya aliran musik seorang Ari Julian? Apakah dia seorang country, folk, atau apa gitu? Ya mungkin berawal memang dari musik itu gitu ya. Berawal dari musik ballad lah, atau apalah orang nyebutnya musik. Banyak istilah sebetulnya ya, musik folk lah, karena folk itu sebetulnya kalau yang saya baca itu ranah yang luas yang mencakup apapun juga bisa. Ini musik country pun sebetulnya masuk bagian daripada musik folk sendiri, keroncong dan sebagainya, dangdut bahkan apa itu. Cuma kan segmentasi itu ketika merunut perjalanan itu, saya kan ngikutin alur yang ada aja, pertemuan dengan muara apa kan gitu. Dulu berangkat memang identitas sebagai musisi country atau folk. Nah, tapi di perjalanan itu di Bandung itu juga ketemu dengan banyak ranah itu yang memberikan saya juga kekayaan bermusik yang notabene bahkan sekalipun ketika di era itu di Bandung marak dengan musik country, di Bandung banyak musik country. Saya itu oleh teman-teman di sana itu dijuluki saya itu murtad dari musik country saya sendiri gitu. Country sesat, murtad sesat gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Karena bagi saya tidak membatasi, saya tidak tertarik membatasi itu. Jadi karena ilmu pengetahuan itu kan datang terus. Akhirnya saya mencoba membangun wacana itu. Jadi di sisi itu ada sebutan orang lain ketika perjalanan itu, mungkin bukan lagi menyebut saya musisi country, ada dia musisi blues atau apa dan sebagainya. Dan sampai juga akhirnya saya juga nggak ngerti ketika orang masukin saya ke festival jazz gitu. Saya sendiri ya memang bahkan ada beberapa orang, kamu itu main jazz ya nggak tahu itu. Dan pokoknya main aja tapi pada intinya saya kan mencoba membaca perjalanan itu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya genrenya apa, ya mungkin dari kalau saya secara subjektif saya akan bilang genre saya adalah Ari Juliantisme gitu. Iya. Karena dengar itu aliran baru. Dan itu Ari bisa Juliantisme. Bisa juga kita buat aliran sendiri, Rian Rusliansaisme gitu. Oke. Boleh, bebas itu. I got it. Tapi cuma maksudnya gini, setelah kalau pertanyaan tentang genre atau genre, saya kembalikan kepada mereka sendiri yang
mengapresiasi itu. Mereka memasukkan saya ke mana silahkan, nggak jadi masalah. Iya. Nggak. Iya juga sih ya. Iya. Sekarang kalau saya pikir kalau saya sekarang mengajukan pertanyaan juga balik kepada semua, saya tanya Sting itu alirannya apa? Bingung kan kita kan misalkan, atau siapalah, banyak musisi-musisi pun yang memang melakukan, karena mereka melakukan dengan sepenuh kesadaran untuk mengabsorb apapun yang ada di sekitarnya gitu. Iya. Oke. Itu guys, Arie Juliantisme. Ngomong musisi pasti nggak akan lepas dari yang namanya karya. Saya ada beberapa koleksi album Kang Arie, tapi saya nggak koleksi yang oldies karena memang kenalnya juga bisa dibilang belum terlalu lama. Ada beberapa lagu yang Radius iya. Kemudian ada yang hybrid bluegrass. Kemudian ada yang special edition yang kemarin yang ulang tahunnya Kang Arie yang 2 album itu saya juga punya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, sampai 2019 ini sejak Kang Arie mulai bergelut di musik, sudah ada beberapa album sih Kang yang sudah dirilis. Ya. Kalau nggak salah sih ya mungkin sekitar 30 album lebih lah gitu. 30 album. Saya nggak tahu, itu pun juga nggak saya ngitung lagi, mungkin sekarang 40 mungkin gitu. 30 itu hitungan yang 40 album men. Tapi- Gokil. Iya. Emang orang gila. Tapi emang album itu pengertiannya nggak semua, karena konteksnya, karena ini kan independen, jadi istilahnya kita bikin inovasi aturan sendiri lah gitu ya. Jadi album itu pengertian saya bukan album selalu harus yang berangkat dari sebuah persiapan terus menjadi, tapi album itu seperti ingin kebelet, ingin kencing gitu ya, kencing gitu. Jadi aja gitu. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya kalau album itu tidak selalu juga itu harus diduplikasi atau digandakan menjadi disebar, dan tidak perlu harus seperti itu juga gitu, dan tidak perlu juga harus di launching juga gitu. Jadi album itu bisa menjadi semacam album foto lah gitu, jadi kita simpan, jadi ini Dokumentasi karya. Dan itu pun juga saya mencoba menabrak banyak pemahaman mainstream tentang itu. Jadi sekalipun karena independen ini juga terkait dengan persoalan keterbatasan dana dan sebagainya, kita mensiasati itu kan. Salah satunya ada beberapa cara yang disebut album itu adalah, misalkan sekarang ada pertunjukan di mana itu sengaja yang saya munculkan adalah lagu-lagu baru yang mungkin orang nggak tahu atau apa, dan saya pun sendiri mungkin baru, dan itu kita nyanyikan, kita bawakan, dan itu sudah menjadi album gitu. Jadi sekaligus pertunjukan, sekaligus direkam live recording menjadi album. Gokil sih. Ini kayak anti mainstream nih emang orangnya ya. Nah kan, teman-teman nih, kebanyakan teman-teman saya atau mungkin teman-teman yang musisi, mindsetnya masih terkotak antara dia sebagai seorang musisi indie yang bisa dibilang kayaknya tujuannya itu harus ke label gitu, atau bisa dibilang harus ke major label. Nah, Kang Arie kan seperti yang saya tahu, berkaryanya seperti itu, independen, kemudian punya fotokopi record juga sendiri gitu kan, publikasinya juga beda dari cara yang lain. Nah, kira-kira kenapa sih Kang sampai sekarang ini masih banyak teman-teman musisi yang bisa dibilang kita bilangin mereka indie tapi nggak indie banget gitu loh, istilahnya berkaryanya itu masih ada tendensi untuk kalau saya bisa bilang tujuannya masih ke major juga gitu, intinya ke major juga. Ya gini, terus terang sebetulnya pemahaman seperti ini kan, ini seperti juga dengan musik saya, aplikasi wacana gerakan ini pun juga sebetulnya kan bergerak terus berubah. Dan saya tuh terus terang, kalau tadi pertanyaannya kenapa orang sekarang, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Dan bahkan saya ingin menganulir mungkin perjalanan yang sebelumnya, mungkin saya pernah bilang awal misalkan, saya indie, kamu bukan misalkan. Saya sekarang dalam fase tidak tertarik untuk bicara seperti itu. Saya sudah selesai bicara tentang mau indie mau enggak, bukan persoalan itu. Jadi istilahnya itu kembali kepada diri kita masing-masing, memanfaatkan itu sebagai perjalanan menuju industri, ya silahkan, nggak masalah juga gitu. Sebetulnya kan istilah-istilah seperti ini kan terjadinya, kalau yang saya pahami itu karena pengalaman. Jadi istilahnya saya pun juga dulu berangkat dari
berpikir sama aja seperti teman-teman yang lain lazimnya. Oh, saya pengen ke Jakarta, saya pengen rekaman industri, sebagainya, bla bla bla. Tapi kan ketika di perjalanan saya sendiri, pengalaman itu berbicara tentang kekaryaan saya yang ternyata tidak bisa diterima oleh dunia industri karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi lah. Jadi maksudnya ini nggak akan populer lah. Jadi dia sangat percaya bahwa di tangan produser lah yang menentukan bahwa karena dia memang punya mata yang jeli untuk pasarnya. Tapi kan dari sisi saya ada semacam kegelisahan bahwa saya sepertinya merasa sepertinya ada bukan pelecehan ya, tapi ketidakpercayaan dia seolah-olah kepada kekuatan seorang pengkarya itu bisa menentukan pasarnya sendiri gitu. Oh sorry, berarti saya potong nih Kang. Pernah ada upaya untuk menawarkan itu? Sangat pernah. Dan justru dari situlah, dari kekecewaan tidak diterima itulah yang memberikan saya semangat bahwa malah saya merasa bersyukur, berterima kasih ketika saya tidak diterima. Karena dengan begitu berarti saya menemukan ada ruang-ruang baru yang selama ini memang jarang ada beberapa orang yang mungkin saya yakin sama dengan saya berpikirannya seperti itu. Cuma kan hanya segelintir-gelintir aja. Nah, ketika maraknya juga, nah ini sekarang ceritanya nyambung dengan yang saya bilang tadi, kenapa kok sekarang orang ke major dan sebagainya. Sebetulnya itu hal yang wajarnya dan itu juga saya tidak mempermasalahkan dan tidak menyalahkan juga industri, karena industri ya orang namanya orang dagang. Betul. Dagang. Ya, dia juga nggak salah, dia harus dana yang mungkin harus dia kelola dan sebagainya. Betul. Dan tidak salah ketika maraknya indie di sekitar era 90 sekian lah. Itu kan mereka terkocar-kacir, katanya. Lahan kita kemakan sama mereka-mereka yang ngetren sama indie kan. Tapi hebatnya ini orang-orang industri itu justru melihat ini sebagai pangsa pasar. Iya. Kita dagangin indie. Indinya dikomersilin lagi. Ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Nggak apa-apa juga. Ya dan nggak apa-apa juga mereka yang memang akhirnya merasa indinya menjadi industri, ya nggak apa-apa juga, bebas. Nah tapi di tengah selama ini kalau yang saya lihat memang tidak ada aturan pakai atau apa. Aku titipkan kepadamu sebuah malam selepas hujan panjang, juga hari-hari yang goyah sebab kesangsian. Aku titipkan kepadamu ranting-ranting kering jatuh menumpuki diri, dan angin pagi diam-diam pergi.